Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ian Welindaha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 46 Halu Isiwa, Kabupaten Nias Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Nah, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua, Yahobu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Namahalu Esiwa, dan diseminasi ini berkaitan dengan penyebaran hal-hal yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, dan tentu hal ini juga merupakan sebuah hal yang sudah biasa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Izin share screen-nya, materinya Bapak Ibu. Nah, baik, Bapak Ibu, materi kita pada pertemuan ini adalah diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Namahalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, oleh saya sendiri, Ian Welindaha SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Namahalu Esiwa. Bapak Ibu, diseminasi ini merupakan penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, tentunya yang namanya budaya positif, kita sudah memahami bersama bahwa budaya itu merupakan sesuatu hal yang baik, ya. Budaya itu budaya positif, sesuatu hal yang baik, tentu yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, budaya positif ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, segitiga restitusi. Dan keenam, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan sebuah kebiasaan baik di sekolah yang kita harapkan bisa dilakukan oleh peserta didik kita atau bisa didapatkan oleh peserta didik kita di sekolah selama pembelajaran mereka di sekolah, dan juga tentu nanti terbawa-bawa kemana saja mereka pergi. Disiplin positif ini ada 4 hal yang kita pelajari sebagai bagian dari disiplin positif ini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kedua, sikap murid. Ketiga, 9 pilar karakter. Dan keempat, petunjuk seumur hidup. Bapak Ibu, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, karena di kurikulum Merdeka terutama kita dituntut untuk menerapkan profil pelajar Pancasila ini, sehingga nanti akhir-akhir ini kita mendengar atau kita melaksanakan satu program yang namanya P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu,
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya Bapak Ibu, peserta didik kita arahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang namanya beriman tentu dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai kegiatan, selalu kita kaitkan dengan beriman kepada peserta didik kita. Misalnya ketika pembelajaran dimulai, begitu juga pembelajaran berakhir, kita mengajak peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan mereka terkuat, ya. Kita menebalkan kekuatan mereka supaya mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini realisasinya Bapak Ibu, kita mengajak seluruh peserta didik kita untuk selalu mengikuti ibadah, ya, ibadah baik di sekolah, dan juga kita mengarahkan kita untuk mengikuti kebaktian-kebaktian di tempat ibadah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengajarkan anak kita melalui kegiatan keagamaan, maka dengan sendirinya peserta didik kita akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, saya pikir dan kita sudah memahami bersama, kita telah melakukan hal ini. Kita jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk mengerahkan kita selalu siswa kita supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua Bapak Ibu, berkebinekaan global. Berkebinekaan itu namanya bineka berarti ada perbedaan di antara peserta didik kita. Wajar kita sebagai manusia kalau dari bentuk muka saja kita beda. Dari cara berjalan saja kita berbeda. Dari segi tatapan saja kita berbeda. Nah, oleh karena itu segala perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai satu kekuatan baru bagi kita. Semua perbedaan-perbedaan itu kita satukan sehingga menjadi sebuah dorongan kekuatan bagi kelas kita untuk membentuk peserta didik kita menjadi pembelajar yang kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, gotong royong. Gotong royong ini juga sudah menjadi budaya mulai dari nenek moyang kita sampai saat ini. Dan tentu juga manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semua pekerjaan tidak bisa diselesaikan apabila hanya dikerjakan oleh sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga mengajak anak kita untuk bergotong royong. Hal sederhana misalnya ketika pagi hari sampah berantakan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, maka kita ajak anak kita untuk bekerja secara bersama-sama. Dengan demikian Bapak Ibu, kebiasaan ini akan menjadi milik peserta didik kita kemana saja mereka pergi. Walau saat ini juga nanti setelah mereka tamat dari sekolah tentu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Bapak Ibu, selanjutnya mandiri. Kenyataan banyak peserta didik kita yang tidak melaksanakan pekerjaannya sendiri secara bertanggung jawab. Contoh, kalau ada tugas, ada peserta didik kita yang masih menunggu teman-temannya menyelesaikan tugas itu. Setelah tugas temannya nanti selesai, baru copy paste, ya, copy paste Bapak Ibu, sehingga tugas itu bukan lagi pekerjaan sendiri, tetapi menjadi pekerjaan atau disalin, di copy paste dari temannya. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengarahkan peserta didik kita untuk bekerja secara mandiri. Tidak perlu kita memaksakan semua siswa harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita arahkan bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka sendiri. Sehingga hasil tugas yang dikerjakan itu
adalah merupakan hasil pekerjaan mereka sendiri. Dengan begitu Bapak Ibu, maka peserta didik kita terajak untuk hidup mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kreatif. Jadi banyak peserta didik kita juga harus kita ajak hidup dengan kreatif. Jadi mereka kita arahkan jangan hanya mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi seharusnya mereka bisa berbuat sendiri sesuai dengan kreativitas dan kemampuan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, menjadi tugas bagi kita bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sesuatu secara kreatif. Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi hal ini merupakan sebuah permasalahan sebenarnya di sekolah-sekolah kita. Banyak anak-anak yang belajar hanya mengandalkan hafalan. Itu Bapak Ibu sudah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Seharusnya anak-anak itu kita ajak mereka berpikir secara kritis, memikirkan materi pelajaran, menganalisis materi pelajaran. Setelah itu mereka menemukan sendiri apa solusi-solusi dari pelajaran itu. Jadi Bapak Ibu kita ajak anak kita untuk selalu berpikir secara kritis. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa dilaksanakan oleh peserta didik kita sebagai bekal mereka, sehingga nanti walaupun mereka telah tamat dari sekolah kita, lalu mereka tetap memiliki satu profil, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yang kedua adalah sikap murid. Jadi sikap murid itu ada beberapa. Yang pertama, toleransi. Kita juga Bapak Ibu mengajak anak-anak kita untuk toleransi, harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, rasa hormat. Sebenarnya kita sadar atau tidak sadar, kita jujur atau tidak jujur, rasa hormat anak-anak sekarang sudah mulai menurun. Bahkan ini sebuah kenyataan. Kalau kita ketemu dengan peserta didik kita di jalan, boleh saja mereka tidak menghargai kita, ya. Mereka tidak memperhatikan kita. Rasa hormat itu sudah mulai menurun Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan juga anak-anak kita itu, kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan, itu mereka tidak lagi menyapa. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini karena perkembangan zaman saat ini yang menuntut terkait dengan masalah teknologi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengajak anak kita untuk selalu memiliki rasa hormat. Mereka harus menghormati sesama teman mereka, guru, dan juga orang lain. Bapak Ibu, selanjutnya sikap murid yang kita harapkan adalah integritas. Jadi kita Bapak Ibu juga bertugas untuk mengembangkan integritas peserta didik kita. Peserta didik kita haruslah menjadi orang yang memiliki integritas tinggi. Berikutnya Bapak Ibu, mandiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa manusia ini pada hakikatnya harus hidup mandiri. Karena kalau selalu bergantung pada orang lain, maka dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Berikutnya Bapak Ibu, saling menghargai. Ini juga penting. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, saling menghargai ini harus diterapkan. Kalau kita tidak peduli, tidak menghargai orang lain, kita juga pasti tidak akan dihargai. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran kita perlu memberi contoh-contoh saling menghargai ini kepada peserta didik kita, ya. Jadi sehingga dengan contoh-contoh yang kita berikan itu,
anak didik kita terajak untuk melakukan sikap saling menghargai ini kepada teman-teman mereka. Bapak Ibu, selanjutnya ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi semua hal ini Bapak Ibu, kita arahkan anak kita supaya mereka memiliki sikap seperti ini. Apabila kita mampu membentuk sikap peserta didik kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka dimanapun mereka pergi, mereka akan melaksanakan, menerapkan sikap yang baik ini. Dan tentu juga walaupun nanti telah tamat dari sekolah kita SMP ini, sikap ini mereka bawa kemana saja mereka pergi. Bapak Ibu, disiplin positif ini yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Kalau kita memperhatikan, pilar itu merupakan tiang pembatas, ya, tiang pembatas atau tiang penyanggah. Jadi dalam budaya positif di sekolah juga ada tiang kita, penyanggah kita atau pilar kita, batasan yang harus dicapai oleh peserta didik mengenai karakternya. Yang pertama Bapak Ibu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi seorang siswa itu harus kita ajak bisa mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya itu. Jadi kalau siswa tidak mengenal Tuhan, tidak mencintai Tuhannya, siswa itu pasti akan berbuat sesuka hatinya. Jadi kita ajak siswa-siswa kita untuk mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Misalnya ketika ada bunga di halaman sekolah, jadi kita ajak siswa mencintai bunga itu, memelihara bunga itu karena bunga itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau ada tanaman-tanaman di sekitar jalan, kita membiasakan peserta didik kita supaya tidak merusaknya karena itu adalah ciptaan Tuhan. Lebih-lebih lagi harus mencintai Tuhan dengan cara menerapkan kepada peserta didik kita untuk selalu mengikuti, ya, mengikuti anjuran Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi tugas utama bagi kita. Kalau kita sudah mampu menerapkan ini, saya pikir hal yang lain bisa muncul dengan otomatis. Karena kalau seseorang mencintai Tuhannya, berarti dia akan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kemandirian dan tanggung jawab. Di kelas kadang bahkan sering anak-anak tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Contoh sederhana, kalau ada jadwal menyapu petugas kebersihan kelas, kadang siswa masih tidak mau melaksanakan tugasnya dengan berbagai alasan. Nah, Bapak Ibu, seharusnya kita menjelaskan kepada peserta didik kita bagaimana tanggung jawab mereka supaya itu mereka tetap laksanakan. Selanjutnya, pilar karakter yang ketiga adalah kejujuran. Saat ini kita susah mendapatkan orang yang jujur Bapak Ibu. Kalau orang pintar mungkin banyak di mana-mana ada. Tapi kalau jujur ini susah sekali Bapak Ibu. Mungkin di antara 100 orang, sekian persen saja orang jujur. Jadi kita selalu mengarahkan peserta didik kita selalu jujur. Jadi menyatakan apa yang sebenarnya. Jadi hal-hal itulah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita supaya mereka memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Bapak Ibu, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Barangkali ini adalah sebuah materi yang harus kita kuasai sebagai seorang guru. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. . Kalau kita merenungkan,
dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, hukuman ini merupakan andalan utama kita. Bagaimana itu? Itu biasanya kalau siswa salah kita hukum. Kita cubit atau kita suruh lari mengelilingi lapangan dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman dan hukuman itu tidak cocok diterapkan dalam kehidupan seorang siswa atau dalam kegiatan pembelajaran kita setiap hari. Kenapa? Karena hukuman ini tidak mengembangkan pribadi peserta didik. Ya, apalagi hukuman itu kita berikan, kita sampaikan sesuai dengan kesukaan kita sebagai yang menghukum. Ya, dan anak-anak walaupun mereka tidak melawan ke kita, tetapi dalam hati mereka bisa jadi muncul rasa dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu, sedapat mungkin kita menghindari hukuman. Yang kedua, siswa bisa jadi motivasinya melakukan sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, Bapak Ibu ada di antara kita yang ada di sini yang punya anak. Kalau kita menjanjikan sesuatu kepada anak, maka kalau kita tidak berikan yang sudah kita janjikan itu, maka apapun kegiatan dia tidak mau laksanakan. Ada anak saya di rumah umur 5 tahun. Jadi saya suruh memungut sampah di sekitar di halaman rumah. Lalu dia minta, nanti kalau sudah saya pungut sampah ini, apa hadiah Bapak ke saya? Lalu katanya kalau Bapak beli bonbon ya mau saya, kalau tidak ya nggak usah. Nah, Bapak Ibu jangan kita biasakan memberikan imbalan ini. Jangan kita biasakan anak-anak itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi misalnya kadang juga kita di kelas supaya anak-anak itu lebih semangat untuk menyelesaikan tugas, lalu kita beri sebuah hadiah. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, saya kasih kamu 1 pulpen. Lalu rata-rata anak pasti berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas itu. Lalu pada tugas berikutnya, kita suruh mereka mengerjakan tugas. Lalu mereka diam saja. Kenapa? Karena mereka mau mendapatkan imbalan. Nah Bapak Ibu, tentu kita sebagai guru, kalau setiap saat kita menyediakan imbalan seperti ini, pasti kita tidak sanggup. Nah, sehingga hal ini membuat anak mundur dalam kegiatan belajar. Ya, mereka tidak mau mengerjakan sesuatu kalau tidak ada imbalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hindari memberikan imbalan kepada peserta didik. Bapak Ibu, yang ketiga motivasi manusia melakukan suatu kegiatan yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, inilah yang terbaik motivasi manusia, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh Bapak Ibu, kalau ada anak belajar naik sepeda, itu kita mendorong mereka. Kalau nanti kamu sudah bisa bawa sepeda ini, berarti di sekolah tidak lagi kamu jalan kaki. Sehingga dia semangat ya belajar. Jadi kalau dia sudah dapatkan, sudah bisa naik sepeda itu, maka kita berikan pun hadiah kepadanya, pasti dia tidak mau, karena bukan itu tujuan utamanya untuk mendapatkan hadiah, tapi dia bisa mengoperasikan atau bisa memakai sepeda. Jadi Bapak Ibu, seperti itu kita mengajak anak-anak kita untuk selalu bermotivasi untuk belajar. Bapak Ibu, mengenai hukuman ini, hukuman itu sebenarnya merupakan konsekuensi atas kesalahan anak yang kita lakukan berdasarkan inisiatif kita secara tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu, kita sedapat mungkin menghindari hukuman ini. Dan demikian juga penghargaan Bapak Ibu, kita hindari karena hal ini bisa mengurangi semangat belajar
siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, untuk menerapkan mengenai motivasi belajar ini, maka kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertemu di ruang tatap maya ini karena kita bisa bertahan hidup sampai saat sekarang. Kita tidak dalam keadaan lapar, kita tidak dalam keadaan haus, sehingga kita bisa mengikuti tatap maya ini. Jadi bertahan hidup yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan fisiknya, ya, meliputi makanan, pakaian, termasuk perumahan, ya. Maka kalau ada siswa yang memiliki masalah atau melakukan kasus tertentu, kita telusuri dulu kebutuhan dasarnya. Yang pertama tadi bertahan hidup, misalnya kalau siswa di kelas lalu dia mencuri makanan temannya, misalnya yang dibawa temannya, kita jangan langsung menghukumnya Bapak Ibu. Kita tanya dulu, siapa tahu dari rumah tadi dia tidak sarapan, maka dia terpaksa mengambil makanan teman-temannya di kelas. Nah, jadi itu Bapak Ibu harus kita telusuri dulu kebutuhan siswa itu, kenapa dia melakukan itu, mungkin salah satu dari kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, jadi selanjutnya merasa diterima. Kita sebagai manusia akan melaksanakan sesuatu apabila komunitas itu menerima kita. Contoh kecil Bapak Ibu, kalau misalnya ada diskusi kelompok, maka siswa yang tidak diterima dalam kelompok itu, maka dia tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan kreatif. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mendesain supaya anak-anak itu diterima dalam kelompok. Saya beri contoh sederhana. Kalau misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang, yang memiliki kemampuan bagus 2 orang, 3 orangnya kurang. Maka yang 3 orang ini pasti tidak bekerja. Karena dia mengatakan, kalaupun saya menyampaikan pendapat saya pasti tidak diterima. Karena yang 2 orang ini lebih pintar dari saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mendesain diskusi kelompok itu sebagus mungkin. Yaitu siswa yang pintar kita kelompokkan dalam satu kelompok, siswa yang kurang pintar kita kelompokkan dalam satu kelompok. Apa tujuannya ini Bapak Ibu? Kalau dalam satu kelompok sudah berkumpul semua yang memiliki kemampuan kurang, lalu mereka pasti memaksakan diri untuk mengerjakan tugas. Karena tidak ada yang mereka andalkan dalam kelompok itu. Begitu juga kalau sudah berkumpul orang yang pintar, maka anak-anak itu pasti berlomba-lomba untuk menyampaikan ide cerdas mereka. Nah, sehingga pembelajaran itu terlaksana dengan baik dan mereka merasa menerima semua anggota dalam kelompok itu. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki tugas untuk menciptakan situasi supaya anak-anak itu merasa bisa diterima dalam komunitas. Nah, jadi kalau misalnya ada anak dalam kelompok tidak mau mengerjakan tugas, tidak aktif, Bapak Ibu, kita perlu telusuri dulu. Jangan langsung kita menghukum mereka atau melakukan kegiatan yang lain memarahi anak, jangan dulu. Kita perlu telusuri dulu apakah dalam kelompok itu anak-anak ini memang diterima oleh kelompok atau teman-teman lainnya dalam satu kelompok. Selanjutnya, sebagai manusia kita juga butuh kebebasan. Bebas memilih, bebas melakukan. Kalau kita tidak bebas memilih, tidak bebas melakukan sesuatu, atau kalau kita mendapat tekanan untuk melaksanakan pekerjaan kita, Bapak Ibu pasti
kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan maksimal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ciptakan tempat yang nyaman. Kita ciptakan hal yang nyaman bagi peserta didik kita, sehingga mereka bisa bebas berkarya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak-anak yang dalam olahraga ini misalnya, dia memiliki kemampuan kurang dalam hal berlari. Jadi Bapak Ibu jangan paksakan dia harus menjadi pemain dalam olahraga lari atau sepak bola. Jangan paksakan dia Bapak Ibu. Nanti dia pasti dia tidak bisa melakukan di sana. Jadi beri dia kebebasan untuk memilih olahraga yang lain. Misalnya tenis meja yang tidak menuntut harus memiliki kemampuan lari yang bagus. Jadi begitu Bapak Ibu, kita harus memilih, kita harus mengarahkan anak kita untuk bebas melakukan aktivitas mereka. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan ini manusia pasti akan melakukan sesuatu ketika dia senang melakukannya. Kalau dia tidak senang, dia pasti tidak melakukannya. Bapak Ibu, kita sadari atau tidak, kadang kalau kita marah-marah ketika kita mengajar di kelas, kita beri penugasan, setelah itu pasti siswa itu tidak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Kenapa? Karena dia tidak senang melihat muka kita saja, dia tidak senang. Ya, oleh karena itu, kita ciptakan peserta didik itu merasa senang melihat kita, merasa senang melihat teman-temannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah penguasaan. Jadi, semua manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menguasai, ya, untuk menguasai sesuatu atau untuk menguasai orang lain. Saya beri contoh di dalam kelompok tadi, pasti ada siswa atau semua siswa itu mau jadi pemimpin kelompok, contohnya, ya, pemimpin kelompok. Oleh karena itu, ketua kelompoknya itu jangan ditetapkan Bapak Ibu. Karena kalau kita tetapkan, maka tidak terpenuhi kebutuhan dasar siswa tadi, yaitu penguasaan. Jadi kita buat kelompok itu, ketua kelompoknya bergiliran. Kalau hari ini si A ketua kelompoknya, besok pilih si B, besoknya lagi si C, D, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, maka siswa itu mampu menunjukkan bagaimana sikap penguasaannya. Nah, Bapak Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama, bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ada siswa bermasalah, ya, kalau ada siswa bermasalah, jangan langsung kita menghukum mereka. Perlu dulu kita telusuri kelima kebutuhan dasar manusia ini. Ya, karena seseorang akan melakukan sesuatu kasus, sesuatu masalah, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau alasannya ada, pasti ada. Dan kebutuhan itu, itulah yang baru saja kita diskusikan tadi. Kalau ada siswa kita bermasalah Bapak Ibu, kita telusuri dulu apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, kita perlu menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya sama artinya dengan kesepakatan. Bedanya saja Bapak Ibu, kalau kesepakatan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, tapi kalau keyakinan tidak ada konsekuensi. Memang agak susah memahami ini, sepertinya sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak demikian. Kalau kesepakatan, misalnya ada ditulis di jalan setiap pakai helm selama 24 jam.
Nah, itu kan kesepakatan. Sudah peraturannya begitu, sudah disepakati dan sudah disetujui bahwa pengendara itu harus mengenakan helm. Walaupun siang, walaupun malam. Yang pengendara itu ada yang tidak mengetahui kenapa dia pakai helm. Terutama pada waktu malam. Dia beranggapan bahwa kalau malam ini berarti tidak ada tilang, berarti saya tidak perlu pakai helm. Itu adalah kesepakatan. Sebenarnya Bapak Ibu tidak begitu. Maka kita ubah kesepakatan itu menjadi keyakinan. Keyakinan itu maksudnya, contoh tadi masalah pengendara yang mengenakan helm, maka kita perlu menyadarkannya bahwa saat malam hari pun pasti bisa jadi ada kecelakaan. Oleh karena itu, kalau kita pakai helm, berarti kita terhindar dari kecelakaan. Nah, Bapak Ibu, yang kita sepakati di kelas itu adalah kita arahkan siswa untuk memahami hal yang hal tujuannya dari tindakan kita itu. Tujuan dari keyakinan kelas itu, yaitu menghindari kecelakaan, bukan masalah helm lagi, tapi menghindari kecelakaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dinding kelas perlu disusun keyakinan kelas ini berdasarkan inisiatif dari peserta didik. Jadi, peserta didik dikumpulkan dalam kelas dan mereka diminta untuk menyampaikan pendapat mereka apa saja hal-hal yang bisa dilaksanakan demi pengembangan kelas dan bisa dilaksanakan sendiri. Contoh, masalah kebersihan. Jadi kita minta bagaimana tanggapan siswa. Bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan di kelas kita. Jadi nanti anak itu masing-masing memberikan tanggapannya. Ya, memberikan tanggapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengarahkan peserta didik kita untuk menciptakan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita pampangkan di dinding kelas dan nanti peserta didik kita aja supaya mereka senantiasa melihat keyakinan kelas kita untuk mereka terapkan setiap waktu. Jadi Bapak Ibu, itulah mengenai keyakinan kelas yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, baik, Bapak Ibu, kita teruskan mengenai keyakinan kelas ini. Siswa pasti akan lebih yakin dengan tindakan mereka ketika keyakinan kelas itu telah kita sepakati bersama dan kita tempelkan di dinding kelas. Sehingga setiap saat mereka bisa melihat apa tindakan-tindakan yang seharusnya mereka lakukan setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ini yang materi mengenai kasus anak ini mengenai posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan dalam materi ini, menceritakan, merefleksikan bagaimana tindakan-tindakan kita yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Sebelumnya saya jelaskan Bapak Ibu, jadi siswa itu biasanya melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu siswa perlu kita kontrol supaya tindakan mereka lebih
terarah ke hal-hal positif. Cara mengontrol itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Namanya penghukum Bapak Ibu, berarti kalau ada siswa bersalah, langsung kita hukum. Hukuman ini tidak diketahui oleh siswa atau kita buat sesuka hati kita. Saya kira kita masing-masing punya pengalaman menghukum ini Bapak Ibu. Atau jujur tidak jujur kita pasti pernah menghukum siswa. Nah, saya pernah melakukan ini. Kadang kita suruh anak lalu anak itu tidak mau melakukan yang kita sampaikan kepadanya. Jadi secara otomatis kadang kita sadari anak itu kita cubit. Ya, itu pengalaman saya Bapak Ibu. Tentu masing-masing Bapak Ibu punya juga pengalamannya yang berbeda-beda mengenai menghukum ini. Pada konsepnya menghukum itu Bapak Ibu, kita buat berdasarkan inisiatif kita sendiri. Nah Bapak Ibu, saya mau dalam konsep menghukum ini, kita menyampaikan pengalaman kita masing-masing. Boleh kan Bapak Ibu? Saya minta Ibu Hartati Harefa bisa menyampaikan sesuatu pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu atau pernah dilihat oleh Ibu mengenai hukuman ini yang dilakukan kepada siswa di sekolah. Kami silakan Ibu Hartati Harefa. Nah baik, sementara Ibu Hartati lagi terdampar dari Zoom, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain mengenai menghukum ini yang pernah kita lakukan di sekolah. Sebenarnya hal tidak bagus ini. Kami minta Pak Acer Areva bisa menceritakan bagaimana pengalaman Bapak yang pernah dilakukan menghukum siswa. Jadi menghukum itu artinya kita melakukan satu tindakan tidak sesuai kesepakatan, hanya inisiatif kita saja kita lakukan kepada siswa. Kami silakan Pak Albert Areva. Baik, izinkan saya menceritakan pengalaman saya pada saat menghukum atau menegur siswa. Kejadian tersebut pernah terjadi pada saat sedang melaksanakan tugas piket, di mana pada saat itu ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, pada saat saya menanyakan alasan mereka kenapa terlambat sekolah, siswa ini ada banyak alasannya. Ada alasannya terlambat bangun, ada alasannya karena sesuatu hal, dan dari situ saya melakukan suatu tindakan. Yang pertama dulu, saya analis dulu apakah memang benar masuk akal apa alasan siswa tersebut. Dan kadang juga saya memberikan hukuman kepada mereka, yaitu dengan cara memungut sampah di lingkungan sekolah. Atau pernah saya lakukan tanpa pikir panjang, saya langsung menghukum mereka dengan membersihkan WC yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira begitu Pak Daha. Jadi, mumpung kita dalam Zoom ini yang dilakukan oleh Pak CGP kita, Pak Janilin Daha, mohon masukan apakah tindakan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak sebagai tindakan kita sebagai seorang guru. Kira-kira demikian Pak. Nah baik, terima kasih Pak Harefa telah menyampaikan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya pengalaman yang disampaikan oleh Pak Albert Harefa tadi itu juga merupakan pengalaman kita bersama, bahkan mungkin kita pernah melakukannya hal yang dilakukan oleh Pak Albert Harefa tadi. Jadi sebenarnya hukuman ini harusnya kita hindari Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun anak membersihkan WC, walaupun anak memungut sampah ketika disuruh, jadi
mereka laksanakan itu bukan karena ikhlas, Pak. Jadi dalam hati mereka boleh saja memaki-maki kita atau dalam hatinya menaruh dendam ke kita. Sehingga nanti di pembelajaran di kelas bisa jadi mereka tidak nyaman lagi. Jadi terima kasih Pak Reva sudah menceritakan pengalamannya mengenai menghukum siswa. Nah, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada pengalaman yang berbeda ini bisa diceritakan Bu, Ibu Tuti Elvin Telembanua. Kalau ada pengalamannya Bu, disilakan Ibu menceritakan juga pengalaman Ibu ketika melakukan tindakan menghukum anak. Ibu disilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini dalam menghadapi siswa dalam kelas, tentunya sikap dan perilaku siswa itu sangat beragam. Tidak satupun ada yang sama. Tentu untuk menghadapinya kita perlu mental ekstra dalam mengatasi siswa tersebut, terutama baik itu dalam kemampuan pengetahuannya, ada yang sedang dan ada yang juga lumayan bisa tergolong pengetahuannya mampu kemampuannya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut, Pak? Kalau kita satukan saja persepsi kita mengajar itu dalam satu metode, tentu siswa itu kemampuannya tidak sama rata. Jadi kadang dalam hal itu anak-anak yang terutama sikapnya ini, kadang yang kurang mampu itu dalam mengerjakan tugas atau ada berupa masalah, kadang saya itu memberikan sanksi atau hukuman berupa berdiri di depan kelas untuk beberapa menit, ataupun saya membuat anak-anak itu membuat ulang tugas yang saya berikan sebelumnya. Jadi bagaimana itu Pak? Apakah yang saya buat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam mengajar? Demikian saja Pak. Nah baik, terima kasih Bu. Jadi ini juga memperkaya pengalaman kita sebagai seorang guru. Ternyata kita juga memiliki atau pernah melakukan hukuman-hukuman kepada peserta didik. Jadi kita kumpulkan saja dulu pengalaman kita Bu. Nanti kita akan coba cari solusi pada materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Jadi mengenai pengalaman menghukum ini dulu berarti kita bisa simpulkan kita pernah melakukan hukuman kepada peserta didik kita. Terima kasih Bu mengenai pengalaman Ibu dalam kegiatan menghukum anak. Nah baik, saya teruskan lagi materi berikutnya yaitu mengenai mengajak siswa merasa bersalah. Jadi dalam hal ini siswa itu kadang kita tidak menghukumnya. Kita tidak menghukum siswa. Tapi kita mengarahkan mereka atau menyampaikan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Nah ini Bapak Ibu. Kita sering mengatakan ke siswa, Anda ini terlalu tidak mengikuti, terlalu mengabaikan peraturan sekolah. Cobalah Anda ini tidak pernah datang di sekolah tepat waktu. Itu sebenarnya kata-kata yang kita arahkan, yang kita sampaikan itu membuat anak merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu mereka merasa bersalah. Jadi sepertinya kita tidak mencari solusi. Dalam hatinya
merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu yang dilakukan oleh anak hanya kesalahan saja. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita sedapat mungkin menghindari pembuat merasa bersalah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 3 adalah sebagai teman. Jadi kita mengontrol siswa kita boleh sebagai teman. Kita anggap sebagai teman kita sendiri. Bapak Ibu, tentu kalau kita menganggap peserta didik kita seperti teman, mereka akan lebih terbuka kepada kita. Karena mereka tidak memiliki rasa segan, karena kita menganggap diri kita sebagai teman bagi peserta didik kita. Hal ini penting Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang memang terlalu segan dengan guru, tidak terbuka dengan guru, maka boleh kita pakai pendekatan sebagai teman. Ya. Kita tanya si A, kenapa kamu tidak menyelesaikan tugasmu? Kita sampaikan itu dengan nada bersahabat sebagai seorang teman. Apa kendala yang kamu hadapi? Apa yang bisa kita kerjakan bersama, kita bantu supaya tugasmu selesai? Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya Anda tidak terlambat lagi di sekolah setiap pagi? Maka itu Bapak Ibu kita harus memposisikan diri sebagai teman. Itu posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, kita harus memposisikan diri juga sebagai pemantau. Ya, jadi namanya pemantau Bapak Ibu berarti kita melihat dari jauh. Kita lihat apa tindakan peserta didik kita, kemudian kita menyesuaikannya dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kita memberikan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Misalnya, ketika siswa terlambat datang, maka sebelumnya kita sudah menyusun kesepakatan. Kalau ada yang terlambat, maka kita suruh memungut sampah misalnya. Nah, ketika ada anak yang melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati, berarti kita terapkan sanksi yang sudah kita sepakati bersama. Itu namanya Bapak Ibu sebagai pemantau. Dalam hal ini kita tidak perlu berpikir panjang. Artinya apa sanksi? Kita lihat sanksi yang sudah kita siapkan, yang sudah kita sepakati bersama berdasarkan kasus yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, sebagai pemimpin, jadi kita juga bisa mengontrol peserta didik kita sebagai manajer atau pemimpin. Seorang pemimpin Bapak Ibu akan mengerahkan bawahannya untuk selalu bersama-sama mencapai target yang sudah disepakati bersama. Dalam hal posisi guru sebagai manajer ini, guru melakukan hal yang paling baik kepada siswa. Dari tutur katanya menyampaikan, itu disampaikan dengan suara yang menyenangkan, dari cara penyelesaian masalah diselesaikan secara kepemimpinan, tidak menekan perasaan siswa, itu Bapak Ibu sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer, ini merujuk, mengacu pada beberapa atau mengacu pada 2 akibat. Yang pertama, apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah, maka anak-anak yang kita didik itu mengacu pada identitas gagal. Dan apabila kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer, maka anak-anak itu mengarah pada identitas sukses. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tinggalkan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah karena mengacu pada identitas gagal. Marilah kita melakukan posisi kontrol pada anak kita
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, sehingga anak-anak kita itu merujuk pada identitas sukses. Bapak Ibu, kalau selama ini kita melakukan identitas gagal ini, ya mari Bapak Ibu kita tinggalkan posisi kontrol itu, sehingga anak-anak kita merujuk pada kesuksesan. Nah Bapak Ibu, hal ini masalah-masalah itu kita selesaikan ya. Kalau misalnya ada masalah siswa, maka masalah siswa itu harus kita selesaikan dengan bijak. Ya. Maksudnya Bapak Ibu kita selesaikan dengan bijak, yaitu ada penyelesaian masalah yang sebenarnya sudah banyak kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya. Sudah banyak kita lakukan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah istilah, sudah lama sebenarnya istilah ini, tapi baru kita terapkan barangkali dalam kegiatan penyelesaian kasus siswa. Jadi ada segitiga restitusi. Maksudnya Bapak Ibu, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, menstabilkan identitas artinya kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah siswa, pertama dulu kita stabilkan identitas peserta didik kita. Maksudnya adalah kita sadarkan peserta didik kita terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Saya beri contoh Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak berkelahi, lalu langsung kita datang, kita hukum anak itu, kita cubit atau tindakan yang lain, anak itu pasti tidak senang dan dia tidak tahu atau bahkan meneruskan lagi kejahatan yang dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita stabilkan identitasnya dulu. Maksudnya adalah kita tanya kepada siswa itu, kita tenangkan siswa itu. Apa alasanmu melakukan hal ini? Apa tujuanmu melakukan hal ini? Itu Bapak Ibu perlu kita tanyakan kepada siswa. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu, siswa itu sadar, oh yang saya lakukan ini seperti ini. Yang saya lakukan itu adalah berkelahi misalnya. Yang saya lakukan itu adalah tidak mengerjakan tugas. Yang saya lakukan ini adalah mengganggu teman. Padahal hal itu tidak sesuai dengan tindakan seorang siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi kita dulu sadarkan siswa, kita beri pemahaman kepada siswa supaya dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu, setelah kita menyadarkan siswa terhadap kesalahannya, lalu kita lakukan tindakan yang kedua dalam segitiga restitusi ini, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan peserta didik kita bahwa tindakannya itu salah. Apa dasar kita Bapak Ibu? Misalnya ada anak kita yang tidak mengerjakan tugas. Kita sadarkan dia terhadap kesalahan itu. Misalnya kita ajukan beberapa pertanyaan. Anda datang di sini, tujuan Anda datang di sini apa? Oh, untuk belajar. Lalu dalam belajar itu ada tugas. Tugas itu harus diselesaikan atau tidak? Nah tentu anak itu menjawab, iya Pak, tugas itu harus diselesaikan. Kalau misalnya ada siswa mengganggu temannya, bisa kita validasikan tindakannya yang salah. Apakah Anda tahu bahwa kesalahan yang Anda lakukan itu, tindakan yang Anda lakukan itu salah? Nah, itu kita sampaikan kepada peserta didik kita. Sehingga mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau mereka sudah menyadari kesalahannya, sudah kita buat menstabilkan identitas, kita juga sudah memvalidasi tindakan yang salah. Seterusnya Bapak Ibu,
kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah peserta didik kita memahami atau mencari sendiri solusi terhadap tindakan yang ia lakukan. Jadi Bapak Ibu, tindakan anak-anak ini atau solusi kita tanya sendiri kepada peserta didik kita. Apa solusi menurutmu dari tindakan yang kamu lakukan ini? Nah, sehingga Bapak Ibu solusinya adalah dicari oleh peserta didik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu pengalaman ini setelah mengikuti program guru penggerak ini, dan ini sudah saya terapkan ya sekitar 1 bulan yang lalu. Itu di sekolah kita di SMP Negeri 46 Mengalu Siwa ini di kelas 9A. Ada siswa atau mereka di kelas 9A setiap pagi tidak pernah memungut sampah kalau tidak disuruh mereka memungut sampah. Dan hampir setiap kali itu diingatkan dan setiap kali juga mereka langgar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada apel pagi saya mengajak mereka, saya menstabilitas identitas mereka. Jadi saya sampaikan kepada mereka, menurut peserta didik kami di kelas 9A, kebersihan ini penting atau tidak? Katanya penting Pak, bahkan kita harus memiliki lingkungan sekolah yang bersih. Setelah itu Bapak Ibu, saya beri pemahaman mereka kepada kebersihan lagi. Kalau bersih berarti hidup kita bisa lebih aman. Kita terhindar dari misalnya sarang nyamuk. Lalu setelah itu saya sampaikan kepada peserta didik itu. Menurut kalian yang kalian lakukan ini sudah benar atau tidak? Lalu mereka mengatakan tidak Pak. Lalu saya tanya lagi. Nah kalau begitu, untuk menjaga kebersihan ini, baiklah saya bersama wali kelas memungut sampah setiap hari di halaman kelas 9A. Supaya kelas kalian itu selalu terlihat bersih. Karena kalian selalu tidak memungut sampah dengan kesadaran sendiri. Bagaimana, setuju atau tidak? Lalu mereka rata-rata menjawab tidak Pak. Lalu saya tanya lagi, kenapa tidak? Mereka menjawab, guru itu bukan tugasnya memungut sampah. Memungut sampah itu adalah tugas kami sebagai siswa. Nah Bapak Ibu, lalu saya tanya lagi, kalau begitu bagaimana solusinya? Lalu mereka menyampaikan solusinya Bapak Ibu. Oh solusinya Pak, kami akan memungut sampah setiap pagi. Lalu saya tanya, bagaimana solusi ini? Apakah bisa Anda lakukan atau tidak? Lalu mereka menjawab Bapak Ibu bahwa kami bersedia untuk melakukan atau memungut sampah setiap pagi. Nah Bapak Ibu, setelah saya melakukan itu, maka sejak saat itu sekitar 1 bulan sampai saat ini, saya melihat di kelas itu seluruh peserta didik itu selalu memungut sampah tanpa harus diperintah. Nah, boleh kita simpulkan Bapak Ibu, berarti penerapan segitiga ini sudah saya coba terapkan Bapak Ibu di kelas bagi peserta didik yang memiliki kasus tertentu dan ternyata bisa menyelesaikan satu masalah secara efektif. Nah, Bapak Ibu, terkait pertanyaan Ibu Tuti Elvin Telombanua tadi yang mengatakan bagaimana dengan persoalan anak yang tidak mengerjakan tugas dan dia sudah menghukum anak itu, berarti melalui segitiga restitusi ini Bu sudah terjawab. Artinya kalau tadi Ibu menyuruh anak untuk mengerjakan satu tugas,
lalu ada yang tidak mengerjakan, lalu ibu marah-marah, itu menghukum harusnya itu ibu kita ganti dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu segitiga restitusi itu artinya disadarkan dulu siswa terhadap tugasnya. Silakan ibu dulu menstabilkan identitas mereka bahwa tidak mengerjakan tugas itu adalah bukan tindakan seorang siswa. Jadi harusnya siswa mengerjakan tugas. Jadi kita beri kesadaran dulu kepada mereka. Setelah kita berikan kesadaran kepada mereka, baru kita validasi tindakan mereka yang salah itu, bahwa tindakan mereka salah. Tidak mengerjakan tugas itu salah. Tugas siswa itu adalah mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas berarti itu bukan siswa. Kita harus sampaikan itu. Tapi kita sampaikan dengan nada yang menyenangkan anak kita. Nah selanjutnya, kalau kita sudah validasi tindakan yang salah mereka, baru kita menanyakan keyakinan. Kita suruh mereka mencari solusi sendiri. Ya, kita suruh mereka mencari solusi sendiri. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas selama ini, apa solusinya menurutmu? Apakah saya mengerjakan tugasmu? Apakah orang tua yang mengerjakan tugasmu? Atau bagaimana? Kalau memang orang tua yang mengerjakan tugasmu, berarti yang jadi siswa bukan kamu, tapi orang tuamu. Jadi kita menyuruh anak itu untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah yang ditimbulkan oleh anak. Sehingga anak itu menyadari, oh saya telah salah. Oh ini tidak boleh dilakukan. Oh kalau begitu solusinya yang tepat adalah menyelesaikan tugas. Nah sehingga dengan begitu anak-anak itu pasti bisa melakukan suatu tindakan yang merujuk pada pengembangan, memunculkan kemandirian, mengembangkan kreativitas, sehingga kita bisa membentuk peserta didik kita memiliki budaya-budaya positif di lingkungan pendidikan. Jadi itulah penggunaan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu guru di SMP Negeri 46 Mohalu Esiwa, melalui tata maya ini saya mengajak kita secara bersama-sama, marilah kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 46 Mohalu Esiwa. Kita kontrol peserta didik kita hindari hukuman, kita hindari pembuat merasa bersalah. Marilah kita mengontrol peserta didik kita sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan kalau ada masalah anak, marilah kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan demikian Bapak Ibu, pasti anak-anak kita akan senang, akan berkembang, sehingga kita bisa menciptakan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan atas partisipasi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dalam mengikuti pembelajaran ini. Selamat siang. Tutup ya.